Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, kita dapat berjumpa lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya ya oleh Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke teman-teman ya, di sini ada video yang cukup menarik sekali ya. Video 4 hari yang lalu ini dari Update Pro teman-teman ya. Kita baca bersama-sama dulu thumbnailnya biar kita itu paham lah ya. Prabowo kerahkan pasukan penuh jaga Pulau Ambalat. Nah, ini thumbnailnya keren teman-teman ya. Nah, dengan judul Malaysia panik, tentara Indonesia kuasai Pulau Ambalat. Tanda seru. Sengketa terbaru Indonesia Malaysia memanas. Seperti biasa teman-teman ya, mari kita sama-sama mendengarkan videonya. Seperti diketahui, Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Diperkirakan, wilayah ini mengandung kandungan minyak dan gas yang bisa dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Nah, bisa dibilang Ambalat adalah wilayah strategis yang sudah lama menjadi titik didih dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat memiliki sejarah panjang. Ringkasnya dimulai saat kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE pada tahun 1969 silam. Kedua negara lalu menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Namun berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia. Jangan mengira kalau itu hanya Indonesia yang menentangnya guys. Peta tersebut juga diprotes oleh negara Asia lainnya seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam. Karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan aksi penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Nah, berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia pun membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y atau ND6 dan Blok Z atau ND7. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sedangkan Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsensi minyak di kedua blok tersebut pada perusahaan minyak milik Inggris, yakni Shell. Diketahui kapal-kapal patroli Malaysia pun berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan atau Archipelagic Baseline dari Pulau Sipada dan Ligitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002 silam. Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen memiliki ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tak bakal diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, karena Malaysia adalah negara pantai atau coastal state, bukan negara kepulauan atau archipelagic state, sehingga tak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipada dan Ligitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Dalam sebuah langkah yang menggemparkan dunia, akhirnya Indonesia mampu membuktikan bahwa wilayah yang dipertengkarkan ini adalah miliknya. Keberanian pasukan Indonesia untuk bergerak tanpa ragu dan dengan kekuatan penuh menunjukkan bahwa kedaulatan negara ini tak bisa ditawar-tawar.
Ambalat yang selama ini diperebutkan kini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya sampai di titik darah penghabisan. Pasukan Marinir Indonesia dengan sikap profesionalnya selalu berjaga dengan semangat patriotisme yang berapi-api. Mereka sadar bahwa Ambalat adalah simbol dari harga diri bangsa yang tak bisa dipermainkan begitu saja. Padahal perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia sudah disepakati. Tentu sebelum ada kata sepakat, semua telah ditinjau oleh pemerintah pada masanya. Dan tak hanya kekuatan militer yang menjadi andalan Indonesia di garda terdepan. Secara diplomatis, Indonesia pun selalu menegaskan posisinya di berbagai forum internasional. Berbagai tekanan yang datang dari negara-negara besar, termasuk Inggris yang pernah menjadi kekuatan kolonial di Malaysia, tak kuasa merobohkan pertahanan militer Indonesia. Malah, gertakan tersebut dipandang sebagai angin lalu semata. Kendati demikian, sikap hati-hati dan waspada tetap selalu terjaga. Kita tahu bahwa Malaysia terus mengeluarkan klaim dan mencoba memperkuat posisinya. Namun Indonesia selalu menunjukkan sikap tak gentar. Sebab Indonesia tak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kebijakan politik luar negeri yang strategis berujung cerdas. Pemerintah juga sudah membangun fondasi aliansi yang kuat dengan negara-negara sahabat dan mendukung penuh hak Indonesia atas Ambalat yang tiada henti dicungkil-cungkil oleh Malaysia. Dunia internasional pun menyadari bahwa klaim sepihak Malaysia tak pernah digubris oleh negara-negara besar. Keberhasilan ini tak semata-mata kemenangan militer, tetapi juga kemenangan diplomatik yang mengukuhkan posisi Indonesia di peta dunia. Kini Ambalat pun menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang menegaskan bahwa kedaulatan negara ini tak akan pernah dirobohkan oleh negara manapun. Gertakan dari Inggris yang seperti Mimin katakan sebelumnya, selama ini mendukung klaim Malaysia, ternyata tak lebih dari sekedar desas-desus. Dalam kondisi yang didih, Inggris berupaya mempengaruhi keputusan politik di Indonesia. Namun, hal tersebut tak pernah berhasil. Keberanian Indonesia untuk menanggapi dengan tegas setiap desakan bahkan tekanan dari negara lain adalah sebuah pernyataan jelas bahwa Indonesia tak pernah gentar. Sejauh ini di tangan Presiden Prabowo Subianto, tak ada kekuatan asing yang bisa menghalangi langkah Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya. Di dunia militer termasuk di era Prabowo menjadi Menhan, pasukan Indonesia tak hanya mengandalkan kekuatan besar, tetapi kecanggihan teknologi dan strategi membuat lawan gentar. Tak dipungkiri, informasi yang sedang kencang berkembang bahwa Parlemen Malaysia tak bisa menahan kemarahannya terhadap persoalan sengketa Ambalat yang tak kunjung usai. Mereka merasa terprovokasi dan tak terima dengan klaim sepihak yang ditentang oleh Indonesia. Anggota Parlemen Malaysia mulai mengeluarkan pernyataan yang bernada emosi, menyalahkan pemerintah Indonesia atas kondisi yang terjadi. Bahkan beberapa di antaranya menyerukan untuk melakukan langkah tegas, baik secara diplomatik maupun militer, untuk merebut kembali Ambalat dari Indonesia. Namun di balik itu, Perdana Menteri Malaysia menjelaskan kepada parlemen tentang duduk perkara penyelesaian sengketa wilayah dengan Indonesia. Nah, berikut cuplikan videonya. Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri. Untuk memberikan, mengambil keputusan yang dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk. Meskipun suara-suara lantang menggemuruh di Dewan Rakyat Malaysia, mereka tampaknya lupa bahwa kedaulatan sebuah negara tak bisa dipertahankan dengan gertakan semata. Ketegangan ini makin menunjukkan betapa jauh Parlemen Malaysia terjerat dalam perang kata-kata. Padahal Perdana Menterinya telah memberi penjelasan yang sungguh rasional. Ambalat yang dulu dianggap sebagai wilayah yang bisa diperebutkan, kini telah menjadi simbol kejayaan Indonesia. Nah, dari perseteruan yang pastinya sudah selesai ini, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Prabowo Subianto untuk menyudahi sengketa mengenai Ambalat ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers. Nah, oke teman-teman ya. Sungguh menarik ya apa yang dijelaskan di channel ini teman-teman ya, di channelnya Update Pro yang dengan judul Malaysia Panik, Tentara Indonesia Kuasai Pulau Ambalat, Sengketa Terbaru Indonesia Malaysia Memanas. Nah ini teman-teman ya, belum rampung-rampung juga ya.
memang sudah lama ya Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia Malaysia ya. Sengketa ini terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara, saling klaim ya, disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan pandangan, belum rampungnya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Nah, selengkapnya sengketa terbaru Pulau Ambalat Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Ini teman-teman ya, ada di deskripsinya. Nah oke ya, kita coba pandangan dari para netizen ya. Ini cukup banyak sekali ya komentar-komentar dari video ini ya. Indonesia dulu diam karena mungkin masih kurang memperhatikan Ambalat. Nah kini dengan adanya pemimpin kita yang sangat keras, tidak main-main. Lanjut, bravo TNI-ku, jangan kasih kendor. Tunjukkan bahwa Indonesia negara besar, jangan sampai sejengkal wilayah diambil negara lain. Ya harus ya, kalau diambil negara lain, kalau itu memang milik kita ya jangan dikasihkan lah ya. Mosok dikasihkan begitu saja. Ayo saudaraku dimanapun berada, kuatkan, satukan seluruh bangsa, rakyat NKRI bersatu padu menjaga pinggiran NKRI harga mati. Mantap. Makanya TNI Angkatan Laut pada sadar, jaga perbatasan NKRI, jangan takut. TNI tolong jaga perbatasan dengan tegas. Jangan suap-suapan TNI, diam, laut. Nah, gak mudeng ini. Ambalat dan Natuna patut dijadikan pangkalan militer karena selalu diincar oleh negara asing karena kekayaan alamnya dan posisinya yang strategis. Kalau diserahkan ke Mahkamah Internasional sudah bisa dipastikan Indonesia sebagai pihak yang dikalahkan. Kami seluruh bangsa Indonesia siap mempertahankan setiap jengkal wilayah. Wah mantap ini teman-teman, coba ini ada komentarnya juga ya. Sudah saatnya juga Sabah Sarawak merdeka dari jajahan Semenanjung Malaides. Kami dukung biar Bangladesnya berkembang di Semenanjung. Astagfirullahaladzim, ada aja ya netizen teman-teman ya. Kalau blok Ambalat tersebut memang benar ada kandungan minyak dan gas serta kepemilikan blok tersebut secara historis dan perjanjian internasional memang milik NKRI, sebaiknya segera dieksplorasi saja. Mantap, NKRI harga mati dari anak Kalimantan. Indonesia mempertahankan tanah air harga mati, rakyat-rakyat bersatu padu dari Sabang sampai Merauke, Merauke ya. NKRI harga mati. Jangan mau ngalah, pertahankan hak kita RI sampai titik darah penghabisan. Pulau Ambalat adalah manifestasi dari harga diri. Sebagai negara yang mengedepankan kedaulatan Republik Indonesia, maka dari itu kita siap mempertahankan wilayah kita. Bravo TNI, semangat, sukses selalu. Wah banyak sekali komentarnya teman-teman ya. Ada berapa coba? Berapa ribu komentar? 1.600 komentar. Nah oke teman-teman ya, itulah tadi video yang cukup menarik dari Update Pro ya. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Silahkan teman-teman kalau mau kasih kolom komentar ya. Silahkan pendapat teman-teman dan pengetahuan teman-teman itu bagaimana tentang Laut Ambalat ini teman-teman ya. Nah oke ya, ketika kita sudah mendengarkan apa yang disajikan oleh channel dari Update Pro ini, tentu saja kita itu akan menambah ya, pasti menambah wawasan kita, pasti menambah pengetahuan kita tentang laut teman-teman ya, terutama di penjelasan masalah batas inilah ya tentang Ambalat. Nah kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang dijelaskan oleh channel Update Pro ini ya, mudah-mudahan bermanfaatlah untuk kita dan menambah wawasan untuk kita, dan bahwasannya kalau seandainya Ambalat itu memang milik kita, ya memang harus benar-benar kita pertahankan ya. Nah, kita doakan pemerintah kita
TNI kita ya, ini mampu menjaga perbatasan-perbatasan yang ada di pinggir-pinggiran Indonesia dengan negara lain. Nah, oke teman-teman ya, salam persatuan dan kesatuan dari saya, salam perseduluran. Mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, karena juga saya manusia biasa ya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman video kali ini. Mohon maaf ya, benar-benar mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.